Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, teras rumah bukan lagi sekedar tempat kecil di bagian depan rumah yang dilewati begitu saja. Teras telah menjadi bagian penting dari wajah sebuah hunian, tempat pertama yang dipandang orang sebelum mereka menilai bagaimana sebuah rumah dirawat dan dihuni. Dalam banyak budaya, termasuk budaya modern di Indonesia, teras sering dianggap sebagai simbol keteraturan, kenyamanan, serta kesejahteraan pemilik rumah. Bahkan banyak orang percaya bahwa kondisi teras dapat mempengaruhi aliran energi positif, suasana hati penghuni, hingga rezeki yang masuk ke rumah. Karena itulah, menjaga teras tetap bersih, rapi, dan bebas dari hal-hal yang dianggap tidak layak menjadi sesuatu yang penting. Teras adalah area transisi antara dunia luar dan dunia dalam rumah. Jika area ini tidak ditata dengan baik, maka kesan yang tercipta pun akan kurang menyenangkan, baik bagi penghuni maupun tamu yang datang. Dalam kehidupan modern, di mana estetika visual dan kenyamanan menjadi prioritas, menghindari pantangan tertentu di area teras bisa memberi dampak positif yang besar. Berikut adalah penjelasan panjang dan lengkap mengenai hal-hal yang sebaiknya tidak ada di teras rumah, disampaikan dalam bahasa yang lebih modern dan mudah dipahami. 1. Menumpuk barang bekas di teras. Menjadikan teras sebagai tempat menaruh barang bekas seperti kardus, botol kosong, perabot rusak, atau barang yang mungkin akan dipakai suatu saat nanti adalah kebiasaan yang sering ditemukan di banyak rumah. Namun, menumpuk barang bekas di teras dapat menimbulkan banyak masalah. Selain merusak tampilan depan rumah, barang-barang tersebut mudah menjadi tempat berkumpulnya debu, kotoran, serangga, bahkan tikus. Teras yang penuh barang bekas membuat rumah terlihat tidak terurus dan menciptakan kesan negatif bagi siapa saja yang berkunjung. Dalam pola hidup modern, kerapihan di area depan rumah menjadi salah satu indikator gaya hidup sehat dan bersih. Teras seharusnya menjadi area terbuka yang lapang, bersih, dan nyaman dipandang. 2. Pohon besar terlalu dekat dengan pintu utama. Meskipun keberadaan pohon besar dapat memberikan keteduhan, menempatkannya terlalu dekat dengan pintu utama bisa menimbulkan berbagai gangguan. Cabang yang rimbun dapat menghalangi cahaya alami masuk ke rumah, sehingga bagian dalam terasa gelap dan lembab. Selain itu, akar pohon besar yang menjalar dapat merusak fondasi, lantai, hingga instalasi pipa bawah tanah. Di musim angin kencang, dahan besar rawan patah dan membahayakan penghuni. Dari sisi estetika teras modern, pintu utama sebaiknya terlihat terbuka, bersih, dan tidak terhalang benda besar apapun. Konsep pintu yang bebas halangan diyakini membuat hunian terasa lebih lapang dan mengalirkan energi positif. 3. Teras tanpa pencahayaan yang memadai. Pencahayaan menjadi elemen penting dalam desain rumah era modern. Teras yang kurang cahaya bukan hanya terlihat suram, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak ramah. Teras gelap dapat menurunkan tingkat keamanan karena tempat tersebut bisa menjadi area persembunyian yang tidak terlihat jelas. Selain itu, tamu yang datang pada malam hari akan kesulitan melihat jalan masuk. Cahaya yang cukup mampu memberikan kesan hangat, membuat rumah tampak hidup, dan memberikan kenyamanan. Rumah dengan teras yang terang cenderung tampak lebih terawat dan lebih aman. 4. Pintu utama menghadap jalan, bentuk T-junction. Letak rumah yang berada tepat di ujung jalan berbentuk huruf T sering dianggap kurang menguntungkan. Kendaraan yang datang dari arah jalan utama dapat melaju lurus dan berpotensi tidak terkendali. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan yang tidak diinginkan. Selain itu, rumah dengan posisi seperti ini biasanya menerima paparan polusi, debu, dan kebisingan lebih banyak. Privasi pun terganggu karena arah pandang pengguna jalan tertuju langsung ke pintu utama. Meskipun tidak selalu dapat dihindari, pemilik rumah bisa mengurangi dampaknya dengan menambahkan pagar, tanaman perdu tinggi, atau elemen pelindung lain sehingga rumah tetap nyaman dan aman.
5. Meletakkan cermin di area teras. Cermin memang dapat memberikan kesan luas jika ditempatkan di ruangan tertentu. Namun, menempatkan cermin di teras bukanlah keputusan yang tepat. Pantulan cahaya matahari di siang hari dapat menyebabkan silau, panas, dan ketidaknyamanan. Selain itu, cermin yang terpapar cuaca luar seperti hujan, debu, dan panas ekstrim akan lebih cepat rusak, kusam, atau bahkan pecah. Dalam beberapa pandangan, cermin di teras juga berpotensi menarik perhatian orang asing, terutama jika pantulannya memperlihatkan bagian dalam rumah. Hal ini dapat menimbulkan resiko keamanan. Sebagai gantinya, dekorasi seperti tanaman hijau, lampu dinding, atau ornamen sederhana jauh lebih aman dan estetis. 6. Penggunaan warna cat yang terlalu gelap. Dalam estetika rumah modern, warna gelap memang terlihat elegan dan tegas, tetapi tidak selalu cocok untuk area teras. Warna gelap menyerap lebih banyak panas sehingga membuat teras terasa lebih gerah, terutama di siang hari. Selain itu, warna gelap membuat teras tampak lebih sempit dan kurang mengundang. Rumah dengan teras berwarna cerah atau netral biasanya memberikan kesan bersih, hangat, ramah, dan menyenangkan. Warna seperti putih tulang, krem, abu muda, atau pastel lembut sering dipilih karena dapat memantulkan cahaya dengan baik, menciptakan suasana lapang, dan memberikan tampilan modern yang sederhana namun elegan. 7. Pintu utama yang rusak atau tidak terawat. Pintu utama adalah titik fokus dari teras rumah. Pintu yang berdecit, cat mengelupas, atau gagang pintu yang longgar membuat rumah terlihat kurang terurus. Dalam konteks modern, pintu utama dianggap sebagai simbol keamanan, kenyamanan, dan identitas pemilik rumah. Pintu yang rusak dapat menurunkan estetika rumah secara keseluruhan dan berpotensi mengganggu keamanan karena mudah dibuka paksa atau sulit ditutup rapat. Merawat pintu secara berkala dengan pelumasan engsel, penggantian gagang pintu, dan pengecatan ulang dapat membuat teras tampak segar dan lebih profesional. 8. Tanaman yang layu, kering, atau tidak terawat. Tanaman di teras seharusnya menjadi elemen yang memberikan kehidupan dan kesegaran visual. Namun, ketika tanaman dibiarkan layu, mengering, atau bahkan mati, suasana teras langsung berubah menjadi kusam dan kurang menarik. Tanaman yang tidak terawat bukan hanya menghilangkan estetika, tetapi juga menjadi tanda bahwa pemilik rumah kurang memperhatikan kondisi lingkungannya. Daun yang kering bisa berjatuhan dan menumpuk, membuat area teras terlihat kotor. Dalam beberapa kasus, pot yang dibiarkan penuh air hujan dapat menjadi sarang nyamuk yang tentu membahayakan kesehatan penghuni. Dalam konsep hunian modern, perawatan tanaman tidak harus sulit. Cukup memilih tanaman yang tahan panas, mudah dirawat, dan tidak perlu disiram setiap hari, seperti lidah mertua, monstera, aglaonema, atau tanaman kaktus. Jika pemilik rumah tidak punya waktu untuk merawat tanaman hidup, alternatif tanaman hias artifisial berkualitas tinggi juga dapat memberikan tampilan segar tanpa repot. Yang terpenting adalah teras tetap terlihat bersih, hijau, dan rapi sehingga memberikan kesan positif bagi siapapun yang melihatnya. 9. Menggunakan patung atau ornamen yang menyeramkan. Beberapa orang menyukai dekorasi unik seperti patung besar, ornamen berbentuk makhluk mistis, atau hiasan artistik yang berukuran besar. Namun, menempatkan ornamen yang terlihat menyeramkan di teras dapat memberikan kesan negatif. Bukan hanya membuat tamu merasa tidak nyaman, tetapi juga dapat memberikan energi visual yang berat dan kurang ramah. Dalam lingkungan modern, teras seharusnya menyambut tamu dengan suasana ceria, ringan, dan hangat, bukan sebaliknya. Selain itu, patung besar yang tidak sesuai dengan ukuran teras dapat membuat area depan terlihat penuh dan sempit. Terlebih lagi, jika dekorasi tersebut terbuat dari bahan yang mudah berlumut atau berkarat karena terkena hujan. Alih-alih memberikan nilai seni, yang muncul justru kesan angker atau kotor.
Untuk mempercantik teras, pilih dekorasi yang lebih netral seperti lampu dinding minimalis, lonceng angin, tanaman hias, atau rak kecil dengan aksesoris sederhana. Dekorasi seperti itu tidak hanya indah tetapi juga membuat teras tampak modern dan menyenangkan. 10. Sepatu atau sandal berserakan di teras. Teras yang dipenuhi sandal atau sepatu yang berserakan memberikan kesan rumah kurang rapi. Meskipun kebiasaan melepas alas kaki di depan pintu cukup umum di Indonesia, menempatkan sepatu secara sembarangan dapat membuat teras terlihat berantakan dan tidak teratur. Selain itu, sepatu yang terkena hujan atau lembab dapat menimbulkan bau tidak sedap yang akhirnya mengganggu kenyamanan. Hunian modern biasanya menggunakan rak sepatu tertutup, kabinet minimalis, atau storage khusus dekat pintu masuk. Hal ini membuat teras tetap tertata rapi dan bersih, sekaligus menjaga alas kaki dari hujan dan debu. Dengan pengaturan yang tepat, teras akan terlihat jauh lebih profesional, higienis, dan nyaman bagi tamu yang datang. Selain itu, rak sepatu tertutup juga membantu menjaga privasi agar bagian depan rumah tidak memperlihatkan barang pribadi secara terang-terangan. 12. Adanya genangan air atau air yang tidak mengalir. Jika teras memiliki kolam kecil, air mancur, atau elemen air dekoratif, pastikan air selalu dalam kondisi bersih dan mengalir. Air yang tergenang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lumut, dan bakteri. Selain itu, genangan air dapat menimbulkan bau tidak sedap yang perlahan-lahan merusak kenyamanan rumah. Dalam konteks desain modern, elemen air memang bisa menjadi daya tarik yang elegan, tetapi hanya jika dirawat dengan benar. Air yang terus mengalir menciptakan suasana tenang dan menenangkan. Sebaliknya, air yang diam memberikan kesan kumuh dan kurang higienis. Jika memiliki kolam hias kecil, pastikan filternya berfungsi dan lakukan pembersihan berkala. Jika tidak sempat melakukan perawatan, lebih baik menghilangkan elemen air yang berpotensi menimbulkan masalah tersebut. Pilihan lain seperti pot tanaman air, batu alam, atau dekorasi minimalis bisa menjadi pengganti yang mudah dirawat dan tetap estetis. 12. Arah pintu utama yang kurang tepat. Arah pintu utama sangat mempengaruhi kenyamanan, privasi, dan keamanan rumah. Jika pintu utama menghadap langsung ke jalan besar atau arah angin kencang, rumah akan lebih mudah terkena debu, polusi, dan hembusan angin yang masuk menerjang bagian dalam. Pintu yang berada di jalur pandang langsung dari luar juga membuat privasi penghuni berkurang karena bagian dalam mudah terlihat. Teras modern biasanya memperhatikan orientasi pintu utama untuk menciptakan suasana nyaman saat masuk atau keluar rumah. Jika posisi rumah tidak memungkinkan untuk mengubah arah pintu, pemilik dapat menambahkan penghalang alami seperti tanaman tinggi, pagar kayu, atau tirai outdoor yang tetap memberi estetika tanpa mengurangi privasi. Penempatan pintu yang nyaman akan membuat teras terasa lebih tertutup, tenang, dan memberikan rasa aman. 13. Pintu utama terhalang objek besar. Pintu depan adalah akses utama rumah dan harus mudah dijangkau serta terlihat jelas. Menempatkan pot besar, kursi tua, sepeda, atau barang lain yang menghalangi pintu membuat teras tampak sesak dan mengganggu pergerakan. Selain mengurangi estetika, kondisi ini juga berpotensi membahayakan jika terjadi keadaan darurat yang memerlukan akses cepat keluar rumah. Teras modern mengutamakan akses yang lapang. Pemilik rumah perlu memastikan area depan pintu bebas hambatan. Jika ingin menambahkan dekorasi, pilih furnitur yang ringan, ramping, dan proporsional dengan ukuran teras. Susun dengan rapi agar jalur masuk tetap terbuka. Pintu yang bebas hambatan otomatis membuat rumah terasa lebih lega, lebih aman, dan lebih ramah. 14. Atap teras yang tidak simetris atau tidak proporsional. Atap teras bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga elemen visual penting dalam desain fasad rumah. Atap yang terlalu rendah, terlalu miring, atau tidak simetris membuat tampilan teras terlihat tidak harmonis. Selain merusak estetika, atap yang tidak diposisikan dengan benar berpotensi mengarahkan air hujan ke satu titik, menyebabkan rembesan atau genangan di area tertentu.
Dalam desain modern, atap teras biasanya dirancang dengan proporsi yang seimbang. Beberapa desain menggunakan atap datar minimalis, sedangkan yang lain memakai kanopi kaca atau polikarbonat yang memberikan cahaya alami. Apapun pilihannya, struktur harus kuat, proporsional, dan menyatu dengan desain rumah agar menciptakan tampilan yang elegan dan fungsional. 15. Tidak memiliki dekorasi positif yang membangun suasana. Teras yang kosong tanpa dekorasi terasa dingin, kaku, dan tidak menyambut. Padahal, teras adalah area pertama yang menyampaikan kesan tentang karakter penghuninya. Dekorasi kecil seperti pot tanaman, kursi santai, lampu dinding warm, lonceng angin, atau karpet santai dapat memberi kesan hangat dan modern. Hunian modern tidak menuntut dekorasi yang mahal, tetapi dekorasi yang tepat sasaran dan menciptakan mood positif. Selain itu, dekorasi yang tepat dapat membuat teras menjadi tempat favorit untuk bersantai sore, menikmati kopi, atau berbincang dengan keluarga. Teras yang memiliki sentuhan personal dan terlihat hidup menunjukkan bahwa rumah dirawat dengan kesungguhan, menciptakan kenyamanan bagi penghuni maupun tamu yang datang. Saat semua pantangan itu sudah kita pahami, tibalah kita pada sebuah kesimpulan besar tentang hubungan manusia dengan rezeki. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya datang dari usaha keras, kerja siang malam, atau strategi bisnis yang rumit. Padahal, jauh sebelum manusia bergerak, ada konsep kehidupan yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih berpengaruh. Kebersihan hati, adab, dan sikap kita terhadap dunia, terhadap sesama, dan terhadap Sang Pencipta. Dalam hidup sehari-hari, kita sering sekali mendengar kalimat seperti rezeki sudah ada yang atur, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua benar-benar memahaminya. Banyak orang berkata pasrah, namun tetap menempuh jalan yang salah. Banyak berkata sabar, tetapi hatinya iri terhadap pencapaian orang lain. Banyak berkata tawakal, namun masih memelihara sifat sombong, meremehkan, dan mudah tersinggung. Kadang, yang menjadi penghalang besar bukanlah kurangnya peluang, tetapi sifat-sifat kecil yang tidak disadari mampu menutup pintu rezeki. Karena itulah, pantangan-pantangan yang sudah disebutkan sebelumnya bukan sekadar daftar larangan. Ia adalah pengingat bagi manusia agar kembali melihat sisi-sisi tersembunyi dalam dirinya. Sisi yang kadang tidak pernah disadari, namun menentukan arah kehidupan. Misalnya, ketika seseorang memandang rendah orang lain, tanpa disadari, ia sedang mengundang persoalan besar. Bukan karena orang itu akan membalas, tapi karena sifat sombong membuat hati menjadi keras. Dan hati yang keras sulit menerima nasihat, sulit menerima perubahan, dan akhirnya sulit menerima rizki. Begitu pula dengan sifat iri hati. Iri hati bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menguras energi. Ia melahirkan pikiran negatif, perasaan lelah, dan akhirnya membuat seseorang kehilangan semangat. Bagaimana rizki bisa datang jika seseorang memulai harinya dengan pikiran gelap? Bagaimana peluang bisa terlihat jika hati dipenuhi campuran marah, kecewa, dan tidak menerima keadaan? Hidup mengajarkan bahwa energi yang dikeluarkan manusia akan kembali pada dirinya. Jika yang keluar berupa kebencian, maka yang kembali adalah kesempitan hidup. Pada akhirnya, rizki bukan hanya angka di rekening. Rizki itu luas, indah, dan hadir dalam berbagai bentuk. Kesehatan, ketenangan, keharmonisan, kemampuan tidur nyenyak, keluarga yang saling mendukung, pertemanan yang baik, pikiran yang jernih, hingga kesempatan-kesempatan kecil yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang hartanya tidak banyak, namun hidupnya bahagia. Ada yang kaya, tapi stres dan tidak menikmati apapun. Itu bukti bahwa rizki bukan tentang banyaknya uang, tetapi tentang bagaimana hati bisa merasakan cukup. Dan inilah yang sering dilupakan manusia. Pantangan-pantangan itu bukan hanya menjaga kita dari kebiasaan buruk, namun membentuk karakter yang membuat rizki lebih mudah menghampiri.
Orang yang tidak suka menghina, hidupnya lebih damai dan disenangi banyak orang. Damai adalah rezeki. Orang yang tidak suka berbohong dipercaya banyak pihak. Kepercayaan adalah rezeki. Orang yang tidak suka mengeluh, pikirannya lebih jernih, sehingga mudah menemukan solusi. Solusi adalah rezeki. Orang yang tidak suka sombong, lebih mudah diterima lingkungan. Penerimaan adalah rezeki. Ketika manusia menjaga dirinya dari perbuatan yang merusak hubungan dengan orang lain, ia sebenarnya sedang membuka jalan besar bagi rezekinya sendiri. Karena rezeki itu tidak hanya datang dari langit, tapi melalui manusia-manusia yang kita temui, pintu-pintu kebaikan yang terbuka, dan rasa hormat yang kita tanam. Bahkan, dalam banyak kisah, rezeki hadir dari tempat yang tidak pernah terpikirkan, hanya karena seseorang menjaga lisannya, menjaga adabnya, dan menjaga hatinya dari hal-hal negatif. Maka, setelah memahami 15 pantangan tadi, kini saatnya kita mengubah cara pandang. Bukan lagi menganggap rezeki sebagai sesuatu yang misterius atau sepenuhnya bergantung pada nasib. Rezeki itu bisa dijemput, bisa didekatkan, dan bisa dibersihkan jalannya. Dengan menjauhi pantangan-pantangan itu, kita sedang menyingkirkan batu-batu yang menghalangi arus rezeki agar mengalir lebih deras. Dan yang paling penting dari semuanya adalah rezeki selalu datang tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah tersesat. Yang sering terlambat adalah hati manusia dalam menyadari hikmah di balik setiap kejadian. Hidup mengajarkan bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dan apa yang bukan untuk kita, meskipun dikejar dengan segala cara, tetap tidak akan menjadi hak kita. Maka, isi hati kita dengan prasangka baik, isi hidup kita dengan usaha yang jujur, dan isi langkah kita dengan adab yang benar. Bila semua pantangan tadi sudah dijauhi, maka bersiaplah. Pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan sendirinya, bahkan sebelum kita mengetuknya. Dan ketika itu terjadi, manusia baru menyadari bahwa rezeki bukan tentang siapa yang paling pintar, paling kuat, atau paling banyak relasi, tetapi tentang siapa yang paling menjaga hatinya. Itulah hakikat dari rezeki yang diberkahi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat, wawasan baru, dan membantu kita semua menjaga rumah agar tetap nyaman, rapi, dan penuh energi positif. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.